Soal yang berikutnya adalah soal tentang perpangkatan, sama juga sih sebenarnya. Ini bukan materi yang sulit, tapi teman-teman, ini lebih ke logika aja sebenarnya. Selama kita sudah paham sama rumus-rumus kemarin tuh ada perpangkatan ya kan? Ada perpangkatan untuk materi-materi kita udah ada rumus banyak banget tuh perpangkatan. Nah, teman-teman, silahkan kita cek untuk yang ini. 8 pangkat 3 tambah 8 pangkat 3 tambah 8 pangkat 3 dan seterusnya sama dengan berapa? Caranya sebenarnya teman-teman harus mencari 8 pangkat 3 itu berapa sebenarnya. Teman-teman harus mencari berapa sebenarnya 8 pangkat 3. Tapi kalau misalnya kita buat seperti itu akan jauh lebih jauh memakan lebih banyak waktu gitu kan. Kalau misalnya kita cari satu-satu, kita jumlahin dan lain-lain. Nah, disinilah kita bisa menjumlahkan. Misalnya kalau teman-teman yang belum paham dasar matematika, ku bikin aja gini ya. Misalkan 8 pangkat 3 sama dengan A, biar kalian gampang. Ini pemisalan buat yang belum paham. Nah, misalkan 8 pangkat 3 kita bikin A. Berarti kan rumus soalnya jadinya A tambah A, tambah A, tambah A, dan seterusnya gitu kan. Oke teman-teman, sekarang pertanyaanku, buat teman-teman yang belum tahu, A ditambah A itu berapa sih? A ditambah A sama dengan 2A. Jadi tetap aja gampang aja sebenarnya. A ditambah A sama dengan 2A. Berarti kalau A ditambah A tambah A tambah A tambah A yang banyak ini, jadinya berapa? Hitunglah berapa banyak A-nya. Oh, ada 8 ternyata. Berarti kita bikinlah 8A. Kemudian kita kembalikan lagi A-nya. Tadi kan A itu kita misalkan sebagai ini. Sekarang kita balikin lagi dia ke sini. 8 dikali 8 pangkat 3. Nah, sebenarnya kalau teman-teman udah paham banget, nggak usah dimisalkan jadi A. Tinggal hitung aja berapa ya 8 pangkat 3-nya. Oh, ada 8. Berarti tinggal kita bikin 8 kali 8 pangkat 3. Tapi buat yang belum paham, tinggal dimisalkan dulu. Kemudian dibalikin lagi nanti. Nah, sekarang pertanyaan kita, 8 pangkat 3 itu malas banget Kak nyarinya. Oke, coba teman-teman dilihat. 8 kali 8 kali 8 kali 8. Berarti kan seperti ini kan? Nah, di sini teman-teman, biasanya untuk soal ini, soal-soal di TU, untuk optionnya itu emang dibikin beda-beda. Untuk optionnya itu memang dibikin beda-beda. Jadi apakah perlu kita cari? Buat beberapa soal perlu, tapi buat beberapa soal tidak perlu. Contohnya, untuk yang ini, 8 pangkat 3 kan nggak semua dari kita hafal. Tapi kalau 8 pangkat 2, itu udah pasti hafal. 8 pangkat 2 sama dengan 64. Berarti boleh nggak aku bikin gini teman-teman? 64 dikali 64. Jawabannya boleh. Karena 8 kali 8 itu 64, 8 kali 8 itu 64. Nah, sekarang teman-teman, kalau 64 dikali 64, kalau kita pakai perkiraan, boleh nggak kira-kira? Boleh. 64 kali 64. Ini kita bikin lagi ya, perkiraan. Biar teman-teman gak bingung. Seandainya aku tanya, 60 kali 60 berapa sih? 60 kali 60 itu berapa sih? Nah, 3.600. Kan langsung gampang kan? Otomatis hasilnya di atas 3.600. Iya kan? 60 ini kan lebih kecil daripada 64. 60 kali 60 aja 3.600. Berarti kalau 64 kali 64 di atas 3.600. Maka option ini salah total. Habis itu gimana cara menentukan D dan E-nya? Kalau teman-teman mau melihat dari satuan, boleh. Coba kita lihat dari satuan ya. 64 kali 64, satuannya pasti berapa teman-teman? 4 kali 4 sama dengan 16. Satuannya pasti 6. Iya kan? Karena hasil dari 4 kali 4 adalah 16, satuannya pasti 6. Kelihatan langsung yang D. Boleh nggak Kak kalau kita nggak lihat satuannya? Misalnya nih Kak, gimana Kak? Misalnya ya ada pertanyaan lagi. Kak, misalnya ini 6. Oke. Kalau seandainya yang belakangnya ini 6, tinggal kita perkirakan lagi. 60 kali 60 kan 3.600. Berarti 64 dikali 64 itu dekat sama 3.600. Nggak jauh-jauh banget. Sementara yang D itu udah 32.000. Sudah jauh banget teman-teman. Jadi untuk soal yang ini sudah jelas banget jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Jadi teman-teman ini hanya materi dasar aja. Semoga teman-teman bisa paham dari dasar-dasar dulu. Nanti naik lagi levelnya kayak gitu dia.